Pernahkah Anda merasa bahwa pikiran Anda tidak pernah bisa diam? Orang dengan tingkat kecerdasan tinggi memang lebih sering overthinking. Tapi tahukah Anda bahwa mereka tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk mengubah kecemasan itu menjadi solusi nyata? Seringkali, kapasitas otak yang besar justru menjadi kutukan ketika kita tidak tahu cara mengarahkannya. Kita terjebak dalam pusaran pertanyaan tanpa ujung, membayangkan setiap kemungkinan terburuk dari sebuah situasi. Namun, rahasia besar dari orang-orang sukses bukanlah menghilangkan overthinking tersebut, melainkan menjinakkannya dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk menyusun strategi yang tidak terkalahkan. Mari kita bedah bagaimana cara kerjanya. Selamat datang di channel Banting Fikir, di mana kita akan bedah permasalahan psikologis dengan cara sains. Curahkan saja apa yang jadi beban pikiran di kolom komentar. Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke video, kami minta dukungan teman-teman untuk subscribe dan like untuk perkembangan channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan. Overthinking pada dasarnya adalah tanda bahwa mesin kognitif Anda bekerja dengan kecepatan tinggi. Namun, analoginya seperti menginjak pedal gas dalam-dalam saat mobil berada dalam posisi netral. Mesinnya meraung keras, bahan bakarnya habis, tetapi Anda tidak bergerak kemana-mana. Orang-orang cerdas menyadari bahwa energi mental yang berlebih ini adalah aset yang sangat berharga jika disambungkan ke gigi yang tepat. Mereka tidak memusuhi pikiran mereka sendiri, melainkan memposisikan diri sebagai pengamat. Ketika kepanikan mulai muncul, mereka berhenti sejenak, mengambil napas panjang, dan mengakui bahwa otak mereka sedang berusaha melindungi mereka dengan cara mencari semua potensi ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Banyak orang terjebak dalam apa yang dalam psikologi disebut sebagai rumination atau pemikiran merusak. Ini adalah siklus berulang di mana Anda terus memikirkan masa lalu yang tidak bisa diubah atau ketakutan tak berdasar tentang masa depan. Rumination seperti kaset rusak yang terus memutar lagu kesedihan dan keraguan. Orang cerdas mengenali pola ini. Mereka sadar bahwa memutar ulang skenario kegagalan di dalam kepala tidak akan menghasilkan data baru. Rumination hanya menguras emosi dan melumpuhkan logika. Disinilah letak garis pemisahnya. Menyadari bahwa sekedar memikirkan masalah bukanlah tindakan memecahkan masalah. Pengakuan ini adalah langkah pertama menuju transformasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, orang cerdas mengalihkan fokus mereka menuju analytical processing atau pemrosesan analitis. Jika ruminasi bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Pemrosesan analitis bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Pemrosesan analitis berorientasi pada pemecahan masalah, mengumpulkan fakta, dan memetakan langkah ke depan. Ini adalah proses mengubah kabut kecemasan menjadi struktur data yang jelas. Dengan secara sadar memindahkan gigi dari mode panik ke mode analitis, energi besar yang tadinya digunakan untuk overthinking, kini disalurkan untuk membangun cetak biru kesuksesan. Anda mengambil kembali kendali atas pikiran Anda dan mengarahkannya dengan presisi yang sangat tajam dan terarah. Lalu, bagaimana cara melakukan transisi ini? Orang yang sukses tahu bahwa mereka harus menekan tombol jeda saat pikiran mulai meliar. Mereka menangkap basah diri mereka sendiri ketika sedang overthinking. Ini disebut sebagai kesadaran metakognitif, yaitu kemampuan untuk berpikir tentang apa yang sedang Anda pikirkan. Saat kecemasan melanda, mereka tidak tenggelam di dalamnya. Mereka melangkah mundur secara mental dan berkata pada diri sendiri bahwa mereka sedang overthinking, dan energi ini harus diarahkan ulang. Kesadaran inilah yang menghentikan momentum ruminasi sebelum ia berubah menjadi badai kecemasan yang menghancurkan produktivitas dan kedamaian pikiran Anda secara keseluruhan. Teknik psikologi praktis pertama yang sangat kuat adalah brain dumping atau menuangkan pikiran secara eksternal. Otak manusia adalah alat yang luar biasa untuk menciptakan ide, bukan untuk menyimpannya secara bersamaan dalam jumlah banyak. Ketika overthinking menyerang, segera ambil pena dan kertas, lalu tuliskan segala hal yang mengganggu pikiran Anda tanpa disensor. Proses memindahkan beban dari dalam kepala ke atas kertas ini secara harfiah menurunkan tekanan kognitif. Anda mengubah pikiran yang abstrak dan menakutkan menjadi objek fisik yang bisa Anda lihat, ukur, dan kendalikan secara rasional dan objektif di dunia nyata. Setelah semua pikiran tertuang, teknik selanjutnya adalah kategorisasi.
Disinilah keajaiban pemrosesan analitis benar-benar terjadi. Pisahkan semua daftar pikiran Anda ke dalam 2 kolom utama, yaitu hal-hal yang berada dalam kendali dan hal-hal yang sepenuhnya di luar kendali. Orang cerdas tahu bahwa menghabiskan energi untuk hal yang tidak bisa dikendalikan adalah kesia-siaan mutlak. Dengan menyingkirkan variabel yang tidak bisa diubah, Anda kini memiliki fokus laser pada tindakan-tindakan spesifik yang bisa Anda eksekusi hari ini juga. Kekacauan pikiran pun berubah menjadi daftar tugas yang sangat logis dan dapat langsung dikerjakan. Bagi pikiran yang sangat aktif, menyuruhnya untuk berhenti khawatir adalah hal yang hampir mustahil. Oleh karena itu, para ahli strategi menggunakan teknik time boxing atau menjadwalkan waktu khusus untuk khawatir. Alih-alih membiarkan overthinking merusak seluruh hari Anda, alokasikan waktu 20 menit setiap sore khusus untuk memikirkan semua kekhawatiran Anda. Ketika pikiran cemas muncul di luar jadwal tersebut, Anda cukup mencatatnya dan berjanji pada diri sendiri untuk memikirkannya nanti. Ini memberi otak Anda kepastian bahwa masalah tersebut akan ditangani, sehingga ia bisa kembali fokus bekerja dengan produktif tanpa ada beban yang tertahan. Dalam proses ini, terjadi sebuah pergeseran psikologis yang sangat luar biasa. Anda mulai menyadari bahwa sensasi fisik dari kecemasan, seperti jantung berdebar, tangan dingin, dan pikiran berpacu, sebenarnya sangat mirip dengan sensasi saat Anda sedang merasa antusias. Orang-orang hebat secara sadar membingkai ulang rasa cemas mereka menjadi antusiasme untuk memecahkan teka-teki kehidupan. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak sedang terancam, melainkan sedang dihadapkan pada tantangan yang sangat menarik. Perubahan persepsi yang sederhana ini mengubah neurokimia di dalam otak, membuka akses menuju kreativitas dan inovasi tanpa batas. Teknik berikutnya adalah reverse engineering, atau merekayasa balik skenario terburuk. Ketika overthinking memunculkan ketakutan terbesar Anda, jangan lari darinya. Tatap ketakutan itu dan tanyakan, jika hal terburuk ini benar-benar terjadi, apa langkah demi langkah yang akan saya lakukan untuk bangkit kembali? Dengan merencanakan strategi pemulihan secara mendetail, monster ketakutan di dalam kepala Anda kehilangan taringnya. Anda menyadari bahwa sehebat apapun kegagalan yang mungkin terjadi, Anda memiliki kapasitas penuh untuk menghadapinya dengan tegar. Ketidakpastian pun berubah menjadi sebuah rencana cadangan yang sangat solid dan menenangkan pikiran. Pikiran analitis tidak akan berarti tanpa eksekusi di dunia nyata. Overthinking seringkali melumpuhkan karena kita melihat gunung masalah yang terlalu besar. Orang sukses mengubah rencana mereka menjadi micro-action atau tindakan-tindakan berskala sangat kecil yang hampir mustahil untuk gagal. Jika Anda cemas tentang memulai proyek besar, targetkan hanya untuk menyusun 1 kalimat atau mengirim 1 email pendek. Tindakan kecil ini memecah inersia dan menciptakan momentum psikologis. Setiap langkah kecil menghasilkan hormon dopamin yang memperkuat kepercayaan diri dan secara otomatis membungkam sisa-sisa suara keraguan di dalam pikiran Anda. Satu rahasia penting lainnya adalah melepaskan jebakan perfeksionisme. Overthinking seringkali berakar dari keinginan obsesif untuk membuat segalanya sempurna sebelum bertindak. Namun, orang cerdas memahami sebuah prinsip tangguh, bahwa sesuatu yang selesai jauh lebih baik daripada sesuatu yang sempurna tetapi tidak pernah nyata. Mereka menerima bahwa kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari kurva pembelajaran manusia. Dengan memberikan izin pada diri sendiri untuk menjadi tidak sempurna, Anda menghilangkan beban berat dari pundak Anda. Anda menjadi lebih lincah dalam mengambil keputusan dan lebih adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Pada tahap ini, Anda tidak sekadar mengubah kebiasaan berpikir, tetapi Anda sedang merombak total identitas Anda. Ubah narasi internal Anda dari sekadar seorang overthinker yang cemas menjadi seorang ahli strategi yang penuh perhitungan. Identitas baru ini sangat kuat karena manusia secara bawah sadar akan bertindak selaras dengan bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka sendiri. Setiap kali pikiran mulai menganalisis secara berlebihan, Anda akan melihatnya sebagai proses mempertajam strategi, bukan sebagai kelemahan diri. Anda kini berdiri tegak sebagai seorang jenderal yang menguasai seluruh medan perang pikiran Anda sendiri.
Seiring berjalannya waktu, pengalihan fokus dari pikiran merusak ke pemrosesan analitis akan menciptakan efek majemuk yang sangat besar. Setiap kecemasan yang berhasil Anda ubah menjadi rencana aksi akan membangun tumpukan bukti tak terbantahkan bahwa Anda sangat kompeten. Otak Anda akan mulai terprogram ulang secara permanen. Alih-alih merespons ketidakpastian dengan kepanikan, otak akan meresponsnya dengan keingintahuan analitis dan ketenangan yang luar biasa. Anda akan melihat peningkatan drastis dalam efisiensi kerja, kualitas pengambilan keputusan, dan kedamaian batin. Overthinking yang dulunya menjadi musuh terbesar, kini secara resmi menjadi senjata rahasia Anda. Kecerdasan Anda adalah sebuah anugerah, dan kapasitas berpikir Anda yang dalam adalah alat yang luar biasa hebat jika Anda memegang penuh kendalinya. Berhentilah membiarkan pikiran merusak mengendalikan arah hidup Anda. Terapkan pemrosesan analitis, tuangkan ke atas kertas, petakan hal yang bisa dikendalikan, dan mulailah mengambil tindakan kecil hari ini juga. Ingatlah, overthinking hanyalah energi kognitif besar yang belum menemukan tujuan akhirnya. Jadilah sang arsitek bagi pikiran Anda, ubah keraguan menjadi kepastian, dan saksikan bagaimana kecemasan Anda bertransformasi menjadi kesuksesan yang tak terhentikan. Mari mulai melangkah, dan jadikan pikiran Anda sebagai sekutu terkuat Anda.